Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Eka Afrimasari, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan gangguan sistem kardiovaskular, yaitu gagal jantung. Setelah menyelesaikan materi ini, Anda diharapkan dapat memahami patofisiologi pada gagal jantung, apa saja pengkajian yang diperlukan, apakah ada pasien gagal jantung, masalah keperawatan apa saja yang bisa muncul pada kasus gagal jantung, bagaimana intervensi keperawatan pada kasus gagal jantung, serta apa saja evaluasi keperawatan pada kasus gagal jantung tersebut. Bagian ini membahas secara singkat mengenai patofisiologi gagal jantung. Jantung berfungsi memompa darah yang berisi oksigen dan nutrisi ke jaringan di seluruh tubuh. Hal ini terjadi karena adanya kontraksi dan relaksasi pada dinding muskular. Ketidakadekuatan dalam pompa dan atau pengisian jantung ini disebut dengan gagal jantung. Hal ini menyebabkan jantung tidak dapat menyediakan darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen jaringan. Ketidakadekuatan ini bisa terjadi pada kontraksi ventrikel atau pada pengisian ventrikel. Apa itu gagal jantung? Gagal jantung merupakan ketidakmampuan jantung dalam memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan oksigen jaringan. Kondisi ini dikarakteristikkan dengan adanya volume berlebih atau perfusi jaringan yang tidak adekuat, sehingga dalam penanganannya diperlukan eliminasi faktor penyebab dan mengurangi beban kerja jantung dengan mengurangi preload dan afterload. Gagal jantung sendiri terbagi menjadi gagal jantung sisi kiri dan gagal jantung sisi kanan. Sekarang kita lihat gagal jantung sisi kiri. Gagal jantung sisi kiri ini timbul karena disfungsi ventrikel kiri yang menyebabkan darah kembali ke atrium kiri dan vena pulmonal. Hal ini meningkatkan tekanan paru, menyebabkan terjadinya kebocoran cairan dari kapiler pulmonal ke interstisium dan alveoli, sehingga menyebabkan terjadinya kongesti pulmonal dan edema. Adapun manifestasi klinis dari kongesti pulmonal adalah batuk terus-menerus, sesak napas, adanya suara napas crackles, dahak berwarna pink, adanya tachypnea S3 atau S4 galop, serta pertukaran oksigen yang tidak adekuat yang bisa dilihat dari analisis gas darah. Selain kongesti pulmonal, gagal jantung sisi kiri juga dapat dilihat dari tanda dan gejala penurunan curah jantung atau perfusi jaringan yang tidak adekuat, yaitu fatigue, kelemahan, oliguri, angina, bingung, pusing, takikardi, pucat, denyut perifer yang lemah, dan ekstremitas yang dingin. Selanjutnya gagal jantung sisi kanan. Gagal jantung sisi kanan ini timbul karena disfungsi ventrikel kanan yang menyebabkan darah kembali ke atrium kanan dan sirkulasi vena sehingga menyebabkan terjadinya kongesti sistemik. Adapun manifestasi dari kongesti sistemik ini adalah adanya distensi vena jugularis, adanya hepato dan splenomegali, anoreksia, nausea, dependent edema, asites, bengkak pada tangan dan jari, poliuri pada malam hari, penambahan berat badan, dan murmur. Sekarang kita masuk ke bagian proses keperawatan. Seperti yang kita ketahui, proses keperawatan terdiri dari pengkajian, analisis masalah hingga muncul masalah keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi keperawatan. Pertama, pengkajian. Yang harus dikaji pada pasien dengan gagal jantung adalah riwayat kesehatan dahulu, serta riwayat pengobatan yang dijalani, pola kesehatan fungsional yang terdiri dari persepsi mengenai kesehatan, pola eliminasi, aktivitas sehari-hari, istirahat dan tidur, dan persepsi kognitif. Selanjutnya yang dikaji adalah tanda dan gejala kongesti pulmonal dan juga sistemik, tanda dan gejala penurunan curah jantung. Terakhir adalah hasil pemeriksaan diagnostik seperti ronsen dada, pemeriksaan elektrokardiogram, dan ehokardiografi, serta pemeriksaan laboratorium. Dari hasil pengkajian ini dapat dilakukan analisis masalah sehingga muncul diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan pada slide ini merupakan diagnosa yang biasa muncul pada pasien dengan gagal jantung. Namun, diagnosa yang ada pada pasien gagal jantung ini tidak terbatas hanya pada diagnosa ini saja. Pertama, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan peningkatan preload dan perubahan membran alveolar kapiler. Kedua, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas, preload, dan atau stroke volume. Selanjutnya, hipervolemia berhubungan dengan peningkatan tekanan vena dan penurunan perfusi ginjal sekunder terhadap gangguan jantung.
Selanjutnya, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai oksigen dan kebutuhan sekunder terhadap insufisiensi jantung dan kongesti pulmonal. Setelah menentukan diagnosa keperawatan, selanjutnya adalah menentukan intervensi keperawatan. Adapun tujuan dari intervensi ini adalah mempertahankan pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang adekuat di membran alveolar dan kapiler, mempertahankan pompa jantung yang adekuat, mengurangi edema, dan mempertahankan berat badan yang stabil, serta mencapai aktivitas yang menyeimbangkan aktivitas fisik dengan energi. Intervensi keperawatan pada kasus gagal jantung ini berupa monitor status pernapasan, pemberian terapi oksigen, positioning perawatan jantung atau cardiac care, manajemen hipervolemia, manajemen energi, dan terapi aktivitas. Selain intervensi mandiri, juga ada intervensi kolaborasi berupa pemberian obat-obatan. Di antaranya diuretik. Diuretik dapat mengurangi edema, tekanan vena pulmonal, dan preload. Hal ini mengurangi jumlah darah yang kembali ke jantung, sehingga meningkatkan fungsi jantung. Selanjutnya ada renin-angiotensin-aldosteron system inhibitors yang berfungsi mendilatasi vena dan arteriol, meningkatkan aliran darah ginjal, dan menurunkan volume cairan. Selanjutnya vasodilator. Hal ini akan mengurangi afterload sehingga meningkatkan curah jantung dan mendilatasi arteriol ginjal. Hal ini akan meningkatkan perfusi renal dan menurunkan kehilangan cairan, menurunkan tekanan darah, dan menurunkan preload. Terakhir ada positif inotrops yang dapat meningkatkan kontraktilitas, curah jantung, detak jantung, dan juga stroke volume. Selanjutnya adalah evaluasi keperawatan. Adapun hal-hal yang menjadi evaluasi keperawatan adalah performa status pernapasan, yaitu pertukaran gas. Dapat dilihat dari status kognitif, status pernapasan, saturasi oksigen, ada tidaknya dyspnea dengan aktivitas atau dengan istirahat. Kedua, pompa jantung yang adekuat dapat dilihat dari tekanan darah, balans cairan, nadi perifer, nadi apikal, tekanan vena jugularis, suara jantung, ada tidaknya dirismia, ada tidaknya dyspnea, ada tidaknya edema perifer, dan edema pulmonal. Ketiga, keseimbangan cairan yang dilihat dari berat badan yang stabil, nadi perifer, serum elektrolit, tekanan darah, balans cairan, ada tidaknya asites, tekanan vena jugularis, ada tidaknya edema perifer, dan ada tidaknya suara nafas tambahan. Terakhir, toleransi aktivitas yang bisa dilihat dari ada tidaknya perubahan tanda-tanda vital dengan aktivitas, kemudian dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan warna kulit. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Demikian paparan penjelasan tentang asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan gangguan sistem kardiovaskular yaitu gagal jantung. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan yang lain. Terima kasih.